Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Akira Febrianti. Di video kali ini saya akan membahas pengenalan basic Cisco. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui pada video-video saya sebelumnya, saya seringkali menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer teman-teman untuk melakukan simulasi jaringan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dasar-dasarnya, configuration theory, yang kedua yaitu implementasinya. Pada slide ini sebelumnya saya sudah bahas, tapi akan saya recap sedikit tentang komponen-komponen yang terdapat pada remote Cisco build device. Di sini ada switch, di mana switch ini adalah perangkat utamanya. Di sini juga ada PC atau laptop. Itu adalah untuk mengaksesnya teman-teman. Lalu di sini ada juga di sini kabel konsul untuk menghubungkan teman-teman. Di sini juga ada port konsul, tempat menghubungkan atau tempat mengakses. Nah ini juga sama, yaitu kabel konsul. Ini kabel konsul yang menghubungkan antara switch dan laptop. Nah, switch ini pasti terhubung juga ke terminal ya teman-teman, agar dapat menyala dan dapat digunakan. Lalu di sini ada putih. Putih ini adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk meremote Cisco ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke basic configuration pada perangkat Cisco seperti switch, router. Itu memiliki jenis-jenis mode yang digunakan untuk mengakses atau melakukan konfigurasi teman-teman. Nah, mode yang pertama adalah user exit mode. Mode ini adalah mode awal saat kita masuk ke perangkat Cisco dengan akses terbatas dan belum bisa dikonfigurasikan dengan tanda from switch seperti ini. Ini adalah sebuah hostname atau nama perangkat yang bisa kita ganti namanya pada suatu hari dengan simbol seperti ini. Pada intinya user exit mode ini yaitu perintah dasar dan belum bisa kita konfigurasikan. Lalu setelah itu berada pada user exit mode. Untuk masuk ke mode selanjutnya kita menggunakan perintah enable, yaitu untuk masuk ke relay exit mode. Pada mode ini kita bisa melakukan perintah penting seperti soft tuning, config. Kita bisa mengecek configuration yang sedang berjalan ya teman-teman. Nah, dengan tanda from seperti ini, switch pagar ini. Nah, lalu seperti yang saya katakan tadi, untuk mengakses prevalent exit ini, mode itu harus menggunakan perintah mabel, tetapi di mode ini itu belum bisa mengkonfigurasikan ke IP address-nya ya teman-teman. Untuk mengkonfigurasikan IP address itu kita harus masuk ke mode selanjutnya teman-teman. Ini ada global configuration mode dengan tanda from switch buka kurung config kurung pagar ini, yaitu tempat konfigurasi sistem umum. Nah, untuk masuk ke mode
kita menggunakan perintah konfigurasi terminal, teman-teman. Lalu ada juga namanya subconfiguration. Misalnya kalian memasukkan interface, lalu nanti akan muncul nih seperti ini, switch config IP atau ini, teman-teman. Ini atau konfigurasi interface seperti ini. Config line itu ada switch config line seperti ini untuk mengatur akses ke perangkat seperti login dan koneksi. Kemudian di sini ada basic config. Dimulai dari nama host, password dan banner. Nah, yang pertama yaitu konfigurasi nama host. Ini fungsinya untuk mengganti nama host atau perangkatnya itu dengan perintah hostname. Kalian masukkan perintah ini lalu beri nama yang kalian butuhkan, yang kalian ingat. Lalu yang kedua ini konfigurasi password enable yang dengan menggunakan perintah enable secret dan isi password yang mudah kalian ingat dan yang gunakan password yang kalian ingat, teman-teman. Yang terakhir itu ada konfigurasi rest of the day. Itu pada konfigurasi ini itu ketika ada seseorang yang ingin mengakses perangkat kalian tetapi passwordnya itu salah, maka akan muncul akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ya, teman-teman. Jika kalian mengkonfigurasikannya rest of the day. Nah, selanjutnya yaitu ada konfigurasi password console. Berbeda dengan ini password enable, berbeda dengan ini yang teman-teman. Kalau enable script ini untuk masuk ke mode PRI atau flash. Kalau ini, sedangkan ini password console ini untuk melindungi, mengamankan akses awal melalui konsol. Nah, lalu sini ada configuration password, yaitu atau VPG, telnet atau SSH, yaitu untuk mengamankan akses ke perangkat. Lalu ada juga penyimpanan configuration. Perintah seperti clear memory atau configuring config strap atau ini juga bisa. Di sini juga ada cek konfigurasi. Yang pertama adalah cek status interface, perintah show IP interface brave, cek status interface dengan menggunakan perintah show IP interface view. Yang kedua ada cek konfigurasi aktif yang menggunakan perintah show running config. Yang ketiga ada cek password tersandi atau tersandi yang menggunakan perintah show teratur config. Nah, yang terakhir yaitu ada konfigurasi IP address. Konfigurasi interface dan IP address itu
pada router atau switch layer 3 ini sudah di akhir ya teman-teman. Ini sudah di akhir ya teman-teman. Jadi ini dia teori-teori basic configuration yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke implementasi untuk melakukan praktek sesuai dengan teori yang sudah saya bahas. Saya akan masuk ke aplikasi yang digunakan, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Teman-teman, di sini saya akan membuatkan satu router dan satu switch. Jadi kita pilih dulu routernya, saya akan menggunakan ini, dan switchnya saya menggunakan ini. Juga membutuhkan kabel ini untuk menyambungkan switch. Nah, kita klik bagian router ini, kita masuk ke bagian CLI, lalu jika sudah muncul ini, setelah muncul seperti ini, itu adalah mode yang pertama, yaitu exit mode. Nah, untuk masuk ke mode selanjutnya itu kita harus menggunakan perintah. Kita masukkan perintah di sini. Enable. Nah, setelah ini kemudian kita masuk ke free light mode. Lalu kita akan masuk, setelah ke free light mode, akan masuk di sini ke mode menggunakan masuk ke global configuration, yaitu dengan use configuration terminal. Setelah seperti ini, saya akan mencoba mengganti nama perangkatnya yang router ini. Saya akan mengganti perangkatnya menggunakan yang saya inginkan. Kita menggunakan perintah host Nah, ini otomatis terganti ya teman-teman. Yang kita inginkan tertulis di situ. Selanjutnya saya akan memasukkan password dengan perintah enable. Script ini adalah password, teman-teman. Kita masukkan passwordnya yang perlu diingat, yaitu kosong. Lalu di sini kalian udah memasukkan IP address pada router ini, tidak langsung menyala teman-teman. Jadi untuk menyalakan kayaknya kalian perintahkan lagi interface. Cara menyalakannya adalah kalian perintahkan interface
Nah, ini sudah masuk ke sub configuration yang tadi, yaitu config IP atau configuration in device. Setelah ini kalian jangan lupa menyalakannya lagi, yaitu dengan perintah now sub. Nah, ini sudah bisa diberi IP ya teman-teman. Nah, jadi itu dia konfigurasi pada router. Nah, bagaimana kalau pada switch layer 3? Di sini saya akan menambahkan multi layer switch atau switch layer 3. Kita akan sama saja caranya teman-teman, seperti di router tadi. Klik yang ini, kita masuk, kita klik yang switchnya, kita klik multi layer switchnya, kita klik lalu masuk ke metode CLI, lalu klik no, enter, sudah keluar switch ini, kita setelah itu kita klik lagi konfigurasi. Setelah itu kita akan mengganti hostname-nya ini dari switch ke yang kita inginkan. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman. Lalu kita masukkan password, itu dengan menggunakan perintah enable secret. Kita gunakan password yang mudah diingat ya, contohnya seperti 111 sudah itu 111 kita enter. Kemudian setelah itu kita masukkan interface. Karena saya menggunakan yang ini teman-teman. Itu enter. Lalu jangan lupa untuk menyalakan dengan perintah now shutdown. Kalau ininya sudah hijau dua-duanya, itu artinya sudah berhasil teman-teman. Mungkin pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf masih banyak kesalahan karena saya di sini sama masih belajar. Mohon maaf atas tidak semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.